ada sense of belonging lagi gitu ya. Karena kan saya yang menentukan gitu. Saya yang tahu arahnya divisi saya mau kemana. Jadi lebih ada itu ya, engage-nya tuh lebih besar gitu ke si tujuannya ketika dilaksanakan gitu ketimbang sih authoritative system. Kalau authoritative system kan istilah tadi ya udah terima jadi rumusannya. Jadi kita tinggal jalanin aja, tinggal eksekusi gitu. Nah, tapi kalau yang partisipatif kan sifatnya merumuskan juga, tapi eksekusi juga iya gitu ya. Jadi lebih ada tantangan gitu di dalam secara psikologi ininya ya, psikologi personalnya gitu. Jadi lebih apa namanya, lebih ada rasa semangatnya gitu dalam menjalankan tujuan yang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi itu kurang lebih perbedaan dari authoritative system dan participative system. Nah ini untuk gambaran top down ya, top down flow. Ini sebagai contoh ada, oke ini silahkan. Jadi ini ada contoh anggaran ya, karena tadi gambarannya top down itu, pengertiannya top down itu adalah dari atas ke bawah. Kemudian dia contohnya itu adalah sistem penganggaran. Nah, jadi sebagai contoh ada anggaran yang sudah ditetapkan oleh bagian pemasaran ya. Nah, di sini levelnya itu ada direktur pemasaran, dan ada kepala kantor pemasaran Jawa Timur, kemudian kepala biro pemasaran Madiun. Nah ini kan sebenarnya hierarkial ya, jadi ini level terbawah, level tengah, level paling atas. Nah di bagian atas dia sudah menentukan yang namanya anggaran dari level direktur pemasaran, yang kalau di breakdown itu ternyata dia per provinsi gitu ya. Di sini sebagai contoh ada 6 provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta. Nah, secara total anggaran dari direktur pemasaran itu gedeannya adalah 300 juta rupiah. Nah, otomatis jangankan kita bicara manajemen ya, kita pun gitu sebagai orang umum ketika melihat angka 300 juta ini yang ditetapkan sama direktur pemasaran, pasti kita bertanya-tanya dong, ini 300 juta ini angkanya dari mana? Dasarnya tuh apa? Akhirnya ditaruh 300 juta, lalu 300 juta nih dari DKI Jakarta sekian, Jawa Barat sekian, Jawa Tengah sekian, Jawa Timur sekian, DKI Yogyakarta, DKI Yogyakarta sekian. Nah, ini sebagai contoh kita highlight Jawa Timur 46 juta. Atas dasar apa nih kita akhirnya menentukan masing-masing angka tuh ini? Pasti kan yang jadi pertanyaan itu ya, apakah emang atas dasar tahun lalu akhirnya angkanya diceplokin di situ atau seperti apa? Oh, ternyata bisa di breakdown lagi ke bawah gitu ya, bahwa Jawa Timur contohnya, yaitu ketika di breakdown lagi, 46 juta ini adalah dari masing-masing kota yang ada di Jawa Timur. Itu ada Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Banyuwangi. Dan kota ini kan merupakan otorisasi dari kepala kantor pemasaran ya. Nah, kalau tadi direktur pemasaran, kalau sekarang kepala kantor pemasaran Jawa Timur. Nah, kotanya itu adalah ini nih, Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Banyuwangi. Nah, ternyata 46 juta dari situ, dan 46 juta adalah akumulasi dari Surabaya sampai dengan Banyuwangi. Nah, kemudian akan jadi pertanyaan lagi, atas dasar apa kita menentukan masing-masing di kota ini tuh segitu jumlahnya. Ini kita highlight Kediri 9 juta rupiah. Berarti bisa kita breakdown lagi, kenapa Kediri kita buat 9 juta gitu, atas dasar apa? Nah, ternyata bisa dipecah lagi per produknya. Jadi ini udah level terkecilnya gitu ya. Ini per produknya 101, produk 102 sampai dengan 304. Lalu kuantitinya yang kita anggarkan berapa, harganya yang kita anggarkan berapa, lalu totalnya sekian gitu ya untuk masing-masing produk. Akhirnya totalnya 9 juta. Bahkan bisa lagi diperinci lagi gitu ya. Kok bisa gitu kuantitas barang A ini segini, harganya demikian, terus pendapatan sekian atas dasar apa? Oh ternyata dilihat dari tren penjualan tahun lalu misalnya. Produk 101 itu selama setahun itu terjual 300 unit misalnya. Jadi semuanya itu terlihat atas dasar tren tahun lalu. Biasanya kan kalau dinilai dari tren itu dari rata-rata ya. Rata-rata penjualan di tahun lalu berapa, atas dasar itu. Nah, jadi angka yang tercipta di puncak ini gitu harus bahasa ininya harus dipertanggungjawabkan lah ya.
harus ada dasarnya gitu. Kenapa sih angkanya kayak gitu gitu? Apakah ya udahlah segitu aja gitu? Karena kan nggak ada bingung juga nih nentuinnya gitu. Kan nggak bisa seperti itu ya kalau manajemen gitu. Jadi harus di breakdown sampai level terbawah sampai bisa dibilang angkanya itu ya andal gitu ya. Balik lagi kita masuk ke prinsip akuntansi. Akuntansi itu kan harus andal. Salah satu yang menjadi syarat kita itu menjurnal itu kan salah satunya bisa dinilai dengan andal, ya. Dalam PSAK-nya juga kan tercantum seperti itu gitu. Jadi ketika kita menuangkan sesuatu di dalam jurnal, kita nggak bisa pakai perkiraan kan ya gitu. Misalnya kita beli aset tetap, tapi harganya tuh sekitar 1 juta sampai dengan 5 juta. Apakah bisa akhirnya kita menjurnal dengan range angka seperti itu? Nggak bisa gitu. Itu bisa dikatakan kalau kita nemu data seperti itu bisa dikatakan tidak masuk kategori tidak andal gitu ya. Jadi tidak bisa diperhitungkan secara benar, jadi nggak bisa dimasukkan ke dalam catatan akuntansi. Nah begitu juga dengan anggaran ini gitu. Jadi perlu jelas gitu. Manajemen tuh perlu membreakdown itu ke bawah gitu. Sumber terkecilnya tuh dari mana gitu ya. Jadi ini gambaran dari top down flow. Oke, kita lanjut. Sekarang bottom up flow ya. Kebalikannya tadi ya. Itu informasi dari bawah ke atas. Tadi kan sistem anggaran di top down, lalu sistem bottom up itu sistem pertanggungjawaban. Nah, apa itu sistem pertanggungjawaban gitu ya? Jadi sistem pertanggungjawaban itu adalah informasi gitu ya, yang berasal dari transaksi atau kejadian yang terjadi pada jenjang yang paling bawah dalam struktur organisasi. Nah, karena dia sifatnya itu dari bawah ke atas, informasinya itu kan otomatis yang paling pertama ketahuan itu di level terbawah. Nah, kemudian kan naik ke atas, di-report ke manajernya, kemudian di-report lagi ke direktur di-report lagi ke direktur utama, kan sampai atas tuh dia baru bisa tahu ketika bawah tuh sudah distribusi informasinya gitu ya. Nah, sistem yang mencatat transaksi lalu memprosesnya dan melaporkan kepada manajer lebih atas atau disebut dengan sistem pelaporan pertanggungjawaban atau responsibility reporting system. Nah, ada catatan jika perusahaan menerapkan sistem ini bersama dengan sistem penganggaran kinerja, maka perusahaan menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting system. Ya, jadi nggak menutup kemungkinan satu entitas itu menerapkan top down juga, bottom up juga. Ya, jadi ketika dia menerapkan top down, oh ya oke, berarti sistem penganggaran itu kita distribusi dari atas ke bawah. Nah, nantinya untuk pertanggungjawaban pun mewajibkan level terbawah itu untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang nantinya itu akan didistribusi ke atas sehingga direktur ya level paling atas itu bisa menentukan atau bisa memutuskan kira-kira anggaran kita itu yang sudah kita tetapkan di awal lalu jalan 1 tahun ke depan itu berhasil atau enggak gitu. Sebetulnya kan untuk itu ya. Jadi hakikat dari sistem informasi itu kan sebetulnya untuk itu gitu. Pada akhirnya gitu ya. Untuk menentukan kita berhasil atau enggak. Kita sudah mencapai tujuan yang memang kita mau atau enggak gitu. Atau ternyata defisit nih gitu kan secara perbandingan antara anggaran sama realisasinya. Nah, itu jadi hakikat dari sistem informasi kan demikian gitu ya. Nah, kemudian ada pusat pertanggungjawaban. Jadi di dalam laporan pertanggungjawaban itu ya atau sistem pertanggungjawaban itu ada yang namanya pusat pertanggungjawaban. Maksudnya apa? Sebetulnya klasifikasi pertanggungjawaban gitulah ya. Jadi dibagi tuh pertanggungjawaban antara cost center, profit center sama investment center. Jadi beratnya cost itu dibagi ke masing-masing departemen itu berapa gitu ya. Kemudian profit yang dihasilkan dia dari masing-masing departemen itu berapa gitu. Kemudian investasi juga ketika dibandingkan dengan anggaran yang sudah kita tetapkan itu kira-kira berapa distribusi investasi yang bisa kita lakukan di dalam 1 tahun anggaran tersebut. Nah, biasanya ada pembagian ini gitu ya di dalam satu entitas. Ada cost center, profit center, investment center. Sehingga ketika kita melakukan transaksi yang related to cost, related to profit, kemudian related to investment, itu biasanya ada
kode gitu ya, kode dari si cost centernya, profit center sama investor centernya. Kira-kira nih transaksi itu relate ke cost center yang mana gitu ya, relate ke profit center yang mana gitu ya. Yang nantinya kan di akhirnya itu bisa ditarik gitu ya, cost center 001 gitu misalnya. Itu ternyata itu mencerminkan departemen pemasaran gitu. Oh sekian nih costnya. Lalu profit centernya berapa? Profit center dari segi profit gitu ya. Untuk profit centernya si departemen pemasaran itu berapa? Nah sekian gitu. Jadi bisa di-classify gitu ketika company ini di akhir periode butuh informasi terkait dengan realisasi tadi ya anggaran yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Ini penjelasan terkait cost center, profit center, sama investment center ya. Di cost center itu adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerjanya dinilai berdasarkan jumlah biaya yang pengeluarannya menjadi tanggung jawab manajer pusat biaya. Nah, jadi pada intinya dia adalah membandingkan anggaran biaya dengan realisasi biayanya. Ya, contoh kecilnya kayak manajemen keuangan pribadi lah. Kita dikasih uang bulanan sama orang tua ya, sebagai mahasiswa yang ngekos mungkin. Kemudian kita punya rencana selama sebulan itu biasanya kita ngapain? Oh makan butuh berapa nih sehari gitu ya. Lalu dianggarkan sehari misalnya 10.000 mungkin gitu ya, terus dikalikan sebulan, terus nanti oh berarti pos makan sekian. Lalu pos mungkin buat tugas dan lain-lain itu berapa? Nah seperti itu. Kemudian kan di akhir itu kita bandingkan ya dari anggaran yang dikasih sama orang tua 1 juta rupiah. Lalu di akhir tuh kita rekon ya, rekonsiliasi gitu ya, kita rekon. Kira-kira antara anggaran sama pengeluaran boncos nggak nih gitu kan, lebih besar realisasinya atau malah justru surplus nih lebih banyak nih, jadi bisa ditabung gitu misalnya. Nah jadi seperti itu ya kasarnya. Nah company pun seperti itu, karena kan rumah tangga ada rumah tangga pribadi, rumah tangga domestik gitu ya, rumah tangga perusahaan dan rumah tangga pemerintah. Nah pada intinya rumah tangga ini itu kan akhirnya memanage uangnya kan demikian, apakah nantinya anggaran ini lebih besar daripada realisasi atau justru lebih kecil daripada realisasinya. Itu. Nah, kemudian profit center. Nah, profit center adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerjanya dinilai berdasarkan laba unit tersebut. Nah, pada intinya adalah membandingkan anggaran laba dengan realisasi laba. Loh, kok laba dianggarin gitu ya? Nah, laba itu berupa target sebetulnya, target ya. Kalau anggaran biaya kan ya kita berharap pengorbanan ya. Kita expect bahwa akan ada pengorbanan di masa yang akan datang yang kita harus keluarkan. Gitu ya. Nah, kalau laba ya itu target kita gitu. Target dari tren penjualan tahun lalu oh ternyata trennya sekian gitu. Lalu kita targetkan, kita anggarkan laba kita bahwa di tahun depan kita akan target sebesar segitu atau di atas segitu gitu ya. Seperti itu. Kemudian investment center. Ini pusat pertanggungjawaban yang kinerjanya dinilai berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Ya, jadi kita pada intinya membandingkan laba yang udah kita dapat nih berapa nih dengan si investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Nah, pada intinya membandingkan cost-nya dengan profit-nya. Investasi itu kan cost ya, salah satunya. Nah, cost itu kan menjadi bagian dari investasi, karena investasi itu pada intinya ada pengorbanan untuk mendapat keuntungan. Sebenarnya gitu ya kalau diterjemahkan secara umum, secara fakta realnya yang sering terjadi. Jadi kan cost itu pengorbanan yang kita keluarkan untuk dapat profit. Nah, kita bandingkan antara cost yang kita keluarkan dengan profit yang dikeluarkan. Kira-kira kita untung nggak gitu? Apakah ternyata kita rugi gitu? Seperti itu ya kurang lebih investment center. Nah ini contoh laporan kinerja ya. Nah tadi kan karena kita bicara ada sistem sistem pelaporan kinerja. Terus tadi di anggaran juga kan kita udah ada salah satu poin yang harus ada itu adalah tujuan kinerja. Nah itu digambarkan di dalam laporan kinerja gitu untuk pertanggungjawabannya. Nah kurang lebih seperti ini ya biasanya untuk format dari laporan kinerja. Ini sebagai contoh sudut pandang cost center atau dari biaya ya.
Jadi biasanya laporannya itu ya ada realisasinya berapa, kemudian poin-poin dari biayanya, komponen dari biayanya, kemudian ada anggarannya, lalu ada selisih. Bahkan ada juga beberapa format tuh yang mencantumkan di sisi selisihnya itu persentase selisihnya gitu ya, berapa persen, minus sekian persen atau plus sekian persen. Nah, tapi secara esensinya itu adalah ya membandingkan antara realisasi dengan si anggaran itu ya untuk laporan kinerja. Oke, ini gambaran untuk bottom up flow. Nah, tadi kan gambaran untuk top down, nah ini gambaran untuk bottom up. Berarti yang kita bicarakan di sini adalah laporan pertanggungjawaban, ya. Nah, ini kan sama ya, direktur penjualan, manajer divisi penjualan, lalu kepala biro penjualan. Nah, ini kan direktur penjualan ya. Udah ada nih laporan pertanggungjawabannya dan dia tergambarkan dengan per provinsi tadi ya pembagiannya. Lalu totalnya 300 juta pendapatannya, lalu terbagi ke beberapa provinsi ya. Salah satunya DI Yogyakarta yaitu 4.600.000. Angka ini itu kan nggak akan terbentuk sebelum bawah ini kebentuk gitu ya. Kalau pertanggungjawaban kan konsepnya seperti itu. Jadi level bawah dulu nih mempertanggungjawabkan gitu ya dari masing-masing kota berapa gitu ya. Lalu di level manajer divisi ini dia juga kan nggak akan dapat angka ya sebelum bawahnya pun di masing-masing kota itu akhirnya melaporkan gitu bahwa oh di kota Kodia sekian, Sleman sekian gitu, Gunung Kidul sekian, dan begitu juga dengan provinsi yang lain gitu ya. Gak mungkin dia dapat angka sekian kalau di level terbawahnya itu dia belum report gitu ke atas, oh hasil segini nih gitu. Jadi dia belum bisa summarize gitu. Nah gitu pun dari bawah dari level tengah ke atasnya lagi gitu ya. Jadi alirannya dari bawah ke atas. Nah, ini gambaran untuk bottom up flow gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke pengumpulan data ya. Ini terkait pada sistem akuntansi pertanggungjawaban. Nah, tadi kan ada beberapa informasi yang harus kita kumpulin ketika kita menyusun laporan kinerja. Tadi ada dibagi dari cost, kemudian dibagi di profit, dibagi lagi di investasi gitu ya. Pada intinya kan profit sama cost gitu yang dipertanyakan ya. Nah, ini ada teknik untuk mempermudah pengklasifikasian sebetulnya. Nah, biaya sama revenue yang terjadi di dalam satu entitas itu kan pasti banyak ya. Nggak satu dua bahkan ribuan gitu datanya ya, ribuan gitu. Nah, kemudian gimana caranya kita akhirnya mengklasifikasi dari masing-masing biaya atau dari masing-masing revenue itu supaya di akhir kita mudah untuk mengidentifikasi yang mana yang bagian departemen ini, yang mana yang bagian departemen yang C, gitu, yang mana yang bagian departemen yang D dan seterusnya. Kan nggak mungkin ya tiba-tiba kita di akhir baru deh kita sibuk gitu ngumpulin segala macamnya. Nah makanya di dalam sistem itu nggak asing yang namanya kode, itu ya kode. Jadi rata-rata hampir semua data gitu di dalam sebuah sistem itu pasti ada kodenya. Maksudnya apa gitu? Yang akhirnya nanti berperan sebagai ya identity gitu ya, identity dari si data tersebut gitu. Nah, kayak ada kode rekening, account code ya. Pasti teman-teman gak asing sebagai orang akuntansi ya pasti udah tahu kode akun gitu ya. Apa aset kepala 1, kemudian 2 itu utang dan seterusnya gitu ya. Pasti udah gak asing. Atau kode anggaran ya, kode budget. Nah, itu biasanya ada kodenya gitu dari masing-masing departemen yang nantinya mewakili si departemen itu. Gitu. Ini sebagai contoh ya pengkodean di dalam satu entitas. Jadi ini ada satu struktur organisasi. Yang pertama itu direktur utama, lalu turun lagi dibagi lagi direktur utama, ternyata ada direktur bidang lagi gitu ya, dari direktur umum ke direktur jasa manajemen. Kemudian nanti dari masing-masing direktur bidang ini kan pasti dibagi lagi ke bawah gitu ya hierarkinya. Nah, ini sebagai contoh direktur produksi. Dia terdiri dari beberapa kepala kepala gitu ya, kepala pabrik,
kepala pengendalian sampai dengan kepala administrasi pembelian. Lalu si kepala-kepala ini juga ternyata dibagi lagi ke bawah gitu ya, hierarkinya ada lagi. Nah, sebagai contoh ini kepala pabrik nomor 3, ternyata ada manajer produksi, ABCD, ABC doang ya. Lalu ada manajer jasa pabrik, lalu manajer penanganan bahan baku. Nah, kemudian manajernya juga dibagi lagi ternyata itu ya, ada pengawas A, pengawas B, pengawas C, pengawas D. Bisa jadi gitu ya, yang lebih kompleks lagi mungkin pengawasnya juga dibagi lagi ke bawah gitu ya. Staff A, staff B, staff C gitu. Terus si staffnya juga ada lagi nanti ke bawah kan, bisa aja kan seperti itu ya gitu. Nah, jadi ini gambaran kodifikasi gitu yang perlu dibuat ketika nantinya si perusahaan itu menggunakan ya janganlah kita bicara dia implementasi sistem gitu, bicara manual pun gitu ya, kan better menggunakan kodifikasi gitu ya, supaya nantinya ada perwakilan dari masing-masing bagian ini gitu, untuk akhirnya kita mengidentifikasi cost ini milik siapa, profit ini milik siapa, dan lain sebagainya. Apalagi ketika kita bicara dia sudah implementasi dalam sistem gitu ya. Jauh lebih baik segala sesuatu yang sifatnya itu kepala atau apa ya bahasanya, master lah ya gitu. Itu perlu menggunakan kodifikasi. Tapi terkait dengan format gitu ya, itu diserahkan ke kebijakan entitas masing-masing gitu. Bisa jadi mungkin ada company A itu dia itu ya formatnya numerik semua kayak gini, ini kan numerik semua ya, 1000, 6000, 5400 sampai dengan 5334. Nah, tapi kalau ada company yang ternyata secara kebijakan dia campuran gitu antara numerik dengan alfabet, ya nggak masalah gitu. Selama bisa mewakili gitu ya dari masing-masing bagian tersebut gitu. Nah, ini kode rekening ya, kode rekening atau kode akun. Nah, jadi kan dari kalau akuntansi itu kan ya bicaranya langsung akun ya. Langsung akun. Sebagai contoh ini gaji dan upah, itu kan langsung geblokan ya di dalam laporan keuangan gitu. Gaji dan upah. Paling kalaupun dipecah ya dipecah by administrasi sama penjualan gitu kan ya biasanya. Nah, jadi hanya sebatas itu gitu, nggak mendetail sampai ke belakangnya gitu, sampai ke ujungnya. Nah, dengan bantuan kodifikasi ini gitu ya, nantinya akan memudahkan mappingan, diterpetakan dengan baik gitu ya antara si si akunnya sama si kode-kode ini. Nah, makanya tadi saya sempat singgung gitu ya. Misalnya bayar gaji dan upah. Itu kan jurnalnya itu beban gaji pada kas gitu ya, secara manualnya. Nah, manual kan bisa ya udah kayak gitu aja gitu ya. Tapi ketika dimasukkan dalam sistem, bisa jadi kita itu wajib memasukkan kode ini. Supaya apa? Di reportnya nanti terakhir gitu ya. Si gaji-gaji ini tuh terlihat gitu. Dia gajinya punya direktur mana gitu ya. Dia gaji punya bagian yang mana gitu. Jadi terbentuk matriks seperti ini gitu ya. Ketika kita di akhir tuh butuh report untuk menganalisis penyebaran cost gitu yang terjadi di dalam satu entitas. Tuh ya, nah ini gambaran untuk report ya, report matriks antara si kodifikasi tadi ya, budgetnya dengan si akunnya, gitu ya. Seperti ini. Ya, jadi ini beberapa teknik untuk mempermudah gitu ya, mengklasifikasikan cost dan profit yang nantinya terjadi di dalam operasional company. Nah, selanjutnya konversi laporan kinerja menjadi laporan keuangan. Nah, kenapa harus ada konversi? Sebetulnya kan kita itu merumuskan keberhasilan company, itu kan sebetulnya awalnya dari laporan keuangan ya. Dari laporan posisi keuangan, dari laporan laba rugi, kita melihat masing-masing komponen itu. Tapi ada hal-hal lain gitu yang sifatnya mendukung analisa lebih lanjut terhadap laporan keuangan. Contoh, ini ya tadi kita butuh matriks penyebaran gaji dan upah, itu ternyata gaji dan upah siapa aja, bagian siapa aja gitu ya. Oh, ternyata direktur utama, direktur umum sampai dengan direktur jasa. Nah, fungsinya kan kayak gitu ya gitu, untuk akhirnya membreakdown lebih detail lagi angka-angka yang muncul di laporan keuangan. Nah, begitupun dengan ini bahasanya, return on investment gitu. Ini kan ROI ini ya.
kembalian investasi modal, itu kan sebenarnya ROI ya, return on investment. Ya. Ternyata bisa dinilai 11,8%. Ini dari mana gitu ya? Ketika dilihat dari formula kembalian investasi modal, dia kan dari margin laba dikali dengan perputaran investasi. Ini rumus dari ROI ya. Nah, lalu ketika dipecah lagi margin laba dapatnya dari mana kok tiba-tiba 6,7% kayak gini gitu ya. Ternyata dia dari laba bersih dibagi dengan penjualan. Lalu perputaran investasi tiba-tiba 1,76 kali, ini dari mana gitu ya. Ternyata dia dari penjualan dibagi dengan investasi modal. Nah, kemudian laba bersih lagi gitu ya, kita bicara lebih detail lagi. Ini dari mana laba bersih kok 2 gitu ya. Ternyata dia dari penjualan dikurangin biaya. Ini kan komponen laba rugi ya, penjualan dan biaya. Nah, lalu biaya kita apa aja, penjualan kita apa aja. Nah, ketika kita pecah lagi, oh ternyata biaya terbagi dari HPP. Lalu ditambah dengan biaya operasional, tuh ya, biaya administrasi, penjualan, dan lain-lain. Nah, bahkan penjualan pun mungkin kalau misalnya memang ternyata dipecah juga, ini pun mungkin ada akarnya lagi gitu ya. Nah, kemudian investasi modal ini dapat dari mana? Ini ternyata dari modal kerja ditambah dengan aktiva tidak lancar. Nah, modal kerja ini kan menjadi cerminan dari laporan posisi keuangan ya. Karena dalam persamaan akuntansi itu kan modal sama dengan aset ditambah utang ya. Nah, modal kerja itu sama dengan ya laporan posisi keuangan, sisi sebelah aset dan utang. Karena modal sama dengan aset ditambah dengan si utang itu ya. Seperti itu. Ya. Jadi inilah gambaran konversi laporan kinerja menjadi laporan keuangan. Nah, jadi pada intinya pengertiannya itu adalah ketika kita mengetahui sumber dari ROI itu, oh ternyata laporan keuangan, gitulah ya pada intinya. Pengertian dari konversi laporan kinerja menjadi laporan keuangan. Itu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kita punya waktu 3 menit lagi sebelum istirahat ya. Silakan. Apa doa azan ya? Saya nggak dengar soalnya. Oke, belum ada ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita istirahat dulu selama setengah jam ya, dari jam 6 sampai dengan setengah 7. Jadi nanti kita balik lagi jam setengah 7 ya, rekan-rekan semuanya, untuk kita lanjut ke metodologi pengembangan sistem akuntansi. Oke, terima kasih. Selamat istirahat semuanya. Thank you. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke metodologi pengembangan sistem akuntansi gitu ya. Nah, ini terkait dengan step-step gitu ya yang biasanya dilakukan ketika ada inisiasi untuk pengembangan sistem akuntansi atau implementasi sistem yang baru gitu ya. Loh, kenapa perlu metodologi gitu ya? Karena memang biasanya gitu untuk pengembangan sistem akuntansi ataupun implementasi sistem baru itu biasanya bukan sesuatu hal yang sesuatu hal yang tinggal ubah gitu, enggak seperti itu gitu ya. Biasa apalagi yang sifatnya mungkin perubahannya kompleks gitu ya. Nah, itu biasanya masuk ke dalam ranah struktur project gitu ya, dalam arti ada satu project gitu untuk mengembangkan atau implementasi sistem yang baru. Ya, makanya butuh metodologi gitu ya, atau step-step yang nantinya perlu dilakukan oleh orang-orang gitu yang terlibat di dalam project tersebut untuk nantinya pengembangan sama implementasinya itu berjalan dengan lancar gitu sampai dengan sistemnya itu terbuat, sistemnya itu dikembangkan dan akhirnya bisa dipakai gitu sama yang minta dikembangkan gitu ya, requester atau usernya seperti itu.
Nah, khususnya ini terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam analisa terkait dengan sistemnya yang nantinya akan dikembangkan lalu dipakai gitu sama usernya. Oke, ada beberapa metodologi ya untuk pengembangan sistem akuntansi. Nah, tadi metodologi itu adalah step-step ya, sama halnya ketika kita itu buat skripsi, itu kan nanti biasanya kita tuh dapat mata kuliah penelitian, metodologi penelitian ya di akhir-akhir semester untuk membekali kita dalam masuk ke tugas akhir atau skripsi ya untuk semester 8 nanti. Nah, biasanya kan ada step-step di situ ya, di metodologi penelitian tuh dijelasin stepnya tuh apa aja. Pertama, kita mesti ngapain, nyerahin judul dan lain sebagainya, lalu nanti ada bimbingan secara berkala sampai dengan skripsi kita disetujui, lulus gitu ya, sampai dengan tahap sidang dan lain sebagainya. Nah, itu kan merupakan step-step gitu. Nah, sama halnya dengan si pengembangan sistem akuntansi. Ya, itu juga butuh yang namanya metodologi atau step-step yang nantinya perlu dijalankan oleh si analis-analis ini dalam rangka mengembangkan ataupun implementasi sistem yang baru. Ya. Nah, ini ada beberapa gambaran atau step generalnya. Ya, jadi ada 3 tahapan general yang nantinya perlu dilakukan sebelum akhirnya si sistem ini dibuat, dikembangkan, dan ready untuk dipakai. Gitu ya. Yang pertama itu ada tahapan analisis sistem atau sistem analysis. Lalu yang kedua itu desain dari sistemnya, sistem design. Lalu ada implementasi dari sistemnya atau sistem implementation. Nah, ini secara umumnya, jadi dari masing-masing tadi tuh 3 metodologi itu isinya tuh ada apa aja, atau ada sesuatu apa sih yang dibuat gitu nantinya menjadi dasar keputusan sehingga akhirnya tuh pengembangan sama sisi implementasi sistemnya tuh dilakukan ya. Nah, yang pertama itu analisis sistem ya. Nah, dia itu biasanya ada usulan untuk melaksanakan sistem analisis. Kemudian nanti ada laporan hasilnya dari analisis yang sudah dilakukan tuh ada apa aja yang dilakukan. Kemudian hasilnya tuh apa aja. Lalu informasi apa aja yang bisa kita grab dari hasil analisis yang sudah dilakukan. Kemudian desain sistem. Nah, ini tahapan yang kedua. Nah, tahapan yang kedua itu biasanya ada usulan dari desainnya. Kalau kita bicara sistem yang mungkin baik yang udah ada terus dikembangkan ataupun kita benar-benar buat dari scratch gitu ya, dari awal gitu. Nah, itu kan pasti perlu penghubung ya. Nah, kita balik lagi ke bab yang pertama. Di bab yang pertama kita sudah membahas bahwa sebuah sistem itu pasti ada penghubung gitu ya, antara apa? Antara si usernya, pengguna dengan si sistemnya itu sendiri gitu. Nah, gimana caranya biar si sistem ini bermanfaat gitu? Nah, butuh penghubung itu gitu ya, supaya nantinya dipakai sama si user gitu. Nah, begitupun juga dengan si pengembangan dan implementasi sistem ini gitu. Kita butuh yang namanya mendesain penghubung yang nantinya akan dipakai sama si pengguna supaya sistemnya ini nanti ya bermanfaat gitu, menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan sama si penggunanya gitu ya. Nah, nantinya tuh ada usulan desain secara general, kemudian nanti dievaluasi si desainnya itu apakah memang memenuhi kebutuhan atau ternyata tidak gitu ya. Nah, nanti di akhir itu akan ada final desainnya. Jadi desainnya ini loh nantinya akan dikembangkan, akan dibuat, yang nantinya akan dipakai sama si penggunanya. Kemudian yang ketiga, implementasi sistem. Nah, dari dalam implementasi sistem itu nantinya akan ada laporan dari hasil implementasinya. Gimana nih, sudah berhasil kah dipakai atau ditunda kah? Atau ternyata gagal atau seperti apa? Nah, di akhir itu ada laporannya gitu ya. Karena yang namanya pembuatan sebuah sistem atau pengembangan sebuah sistem itu kan berkaitan dengan serah terima gitu ya nantinya. Nah, terima apa? Serah terima ya sistem yang sudah dibuat dan dikembangkan gitu. Yang nantinya akan dipakai ya udah gitu selesai di sisi kita para pengembang atau para analisnya ini gitu ya, nantinya terlibat dalam satu proyek pengembangan atau implementasi sistem akuntansi. Nah, jadi kurang lebih step generalnya dan general report-report nantinya akan dihasilkan dari masing-masing step seperti ini gitu ya.
kita masuk ke step pertama dulu, analisis sistem. Nah, jadi analisis sistem ini adalah step pertama ya. Step pertama di antara step yang lain, karena tahapannya itu betul-betul menggali informasi sebetulnya. Menggali informasi, mempelajari gitu ya terkait dengan culture dari hal-hal yang sifatnya transaksional gitu di dalam company atau entitas yang nantinya akan mengembangkan atau implementasi si sistemnya. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu analisis pendahuluan, kemudian ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, lalu ada pelaksanaan dari analisis sistemnya itu sendiri, lalu penyusunan laporan hasil analisis sistem. Nah, pada intinya sih ya gitu, keempat ini adalah ya tahapan untuk menggali informasi gitu ya, menggali informasi sedip mungkin gitu ya. Diusahakan asumsi kita tuh sesuai dengan apa yang dimaksud dengan si pengguna gitu nantinya. Nah, kemudian apa aja sih gitu ya yang dianalisis oleh seorang analisnya gitu nanti, analisis sistemnya gitu terhadap tujuan gitu ya dari implementasi dan pengembangan sistemnya itu. Nah, yang pertama itu yang dianalisis salah satunya itu adalah laporan yang dihasilkan sistem saat ini berjalan. Nah, biasanya itu kan kenapa sih harus ada pengembangan? Kenapa sih harus ada implementasi? Biasanya kan ada sesuatu yang di sistem saat ini itu tuh nggak bisa gitu. Hingga akhirnya dia mengajukan satu inisiasi untuk mengembangkan atau satu inisiasi untuk akhirnya mengimplementasi sistem yang baru. Tuh ya. Jadi kita perlu pelajari laporan apa sih yang dihasilkan di sistem saat ini berjalan gitu ya, dipakai sama si penggunanya, yang nantinya ekspektasinya mereka tuh sebetulnya apa gitu dari yang sudah dihasilkan oleh sistem yang saat ini berjalan, baik digital maupun manual gitu ya yang sebelumnya. Jadi kita bicara itu gitu, apa sih yang saat ini dihasilkan dan apa yang nantinya diekspektasikan gitu oleh si user. Kemudian analisa transaksi yang terjadi setiap hari. Nah, ini wajib ya, harus gitu, perlu kita pelajari. Karena kita perlu memahami yang diinput ke dalam sistemnya apa. Karena kan sistemnya kan pasti dipakai setiap hari ya, dipakai untuk menginput kejadian sehari-hari. Jadi penting untuk kita pelajari transaksinya dia apa, prosesnya itu dari mana ke mana, terus sampai di mana gitu, ujungnya yang diinput oleh si pengguna itu nantinya akan menghasilkan apa. Itu kan kita perlu tahu ya, perlu memahami gitu. Nah, terkait hal itu kita juga perlu pelajari. Kemudian yang ketiga itu mempelajari jurnal, catatan pertama yang dilakukan dan digunakan oleh perusahaan. Ya. Nah, jurnal itu kan menjadi awal dari sebuah inputan yang dimasukkan ke dalam si sistem. Itu kan nantinya berupa jurnal ya, sebelum akhirnya dia terbentuk, terformulasi gitu di dalam si sistemnya menjadi sebuah laporan keuangan. Jurnal itu kan menjadi hal yang penting gitu ya. Di titik mana sih jurnal itu terbentuk gitu ya? Apakah pada saat sales order dibentuk itu langsung terbentuk jurnal penjualan atau bagaimana gitu? Nah, titik-titik itu pun perlu kita pelajari gitu, sehingga nantinya ketika di dalam sistem itu diterapkan gitu ya, nggak salah gitu. Yang harusnya mungkin jurnal penjualan itu terbentuk ketika nanti sudah invoicing gitu. Itu baru terbentuk jurnal penjualan. Ternyata kita salah paham. Kita salah memahami bahwa yang kita pahami gitu sesuai dengan asumsi kita bahwa jurnal itu terbentuk di sales order gitu. Nah, itu kan menjadi kesalahan ya, menjadi satu hal yang bisa dikatakan fatal gitu ketika diterapkan ke dalam sistem. Jadi kita perlu mempelajari jurnalnya dan di mana sih titik terjadi jurnal tersebut gitu. Lalu yang keempat, mempelajari berbagai catatan lainnya atau buku besar gitu ya, atau buku besar pembantu yang digunakan oleh perusahaan. Nah, jadi kan selain dokumen jurnal, selain laporan keuangan gitu yang menjadi tujuan dari terbentuknya sistem informasi, itu kan pasti ada dokumen lain yang bisa mendukung catatan keuangan di dalam laporan keuangan ya. Yang udah pernah saya contohkan berkali-kali juga, misalnya contoh Persediaan Barang Dagang ternyata mau nih melihat report distribusi dari masing-masing cabang gitu misalnya. Atau aset tetap gitu. Itu kan kalau misalnya cabangnya banyak, otomatis kan aset tetap itu ada distribusinya ya. Ada perpindahan, ada mutasi aset,
ada mutasi masuk, mutasi keluar aset dan lain sebagainya. Itu kan penting untuk menjadi bahan analisa ya, terkait posisi, terkait nilai depresiasinya seperti apa. Nah, itu kan detail-detail informasi yang perlu dikeluarkan dari sebuah sistem. Nah, itu juga penting menjadi hal-hal yang perlu kita pelajari, perlu kita analisa lebih jauh, apakah nantinya akan menjadi kebutuhan atau enggak gitu dari sisi si company-nya. Itu ya. Nah, setelah itu penyusunan laporan analisis sistem. Nah, tadi kan pelaksanaannya ya. Nah, kemudian setelah analisis itu dilakukan, mungkin 1, 2, 3 hari, bahkan mungkin sebulan gitu ya kalau ternyata kompleks gitu. Dari segi bisnis yang akan dilakukan interpretasi ke dalam sistem. Nah, jadi ada beberapa laporan atau ada beberapa hal yang perlu dilaporkan di dalam laporan hasil analisa sistem ya. Yang pertama terkait dengan pernyataan kembali ya, alasan yang mendasari dan luasan analisis sistem yang dilakukan. Nah, sebagai seorang analisis sistem, analis sistem, kita itu kan perlu tahu ya, kenapa sih kita harus nganalisis sistem kan gitu ya, yang pertanyaan mendasar. Kemudian yang kedua, kita tuh analisis tuh sampai sejauh mana gitu ya. Berarti kan itu perlu kita ketahui dulu gitu, skupnya tuh sampai mana yang akan kita yang akan kita implementasikan gitu ya, yang akan kita kembangkan. Kita perlu tahu dulu skupnya gitu, sehingga nantinya tuh kita nggak out of scope gitu ya, dalam arti kita terlalu jauh nih analisanya, padahal sebetulnya yang dibutuhkan oleh user tuh hanya segini gitu. Itu sebetulnya. Dan kemudian ya alasan kita tuh sebenarnya melakukan analisa apa ya, karena ada request gitu ya, baik dari user yang berasal dari company kita sendiri. Misalnya kalau kita di bagian pengembangan sebuah sistem gitu ya, atau ternyata ada request dari customer, kalau misalnya memang mungkin kita adalah kantor consulting pengembangan sebuah sistem gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi harus ada dasarnya dan harus ada juga gitu batasannya, kita nganalisa sampai jauh mana. Jangan sampai kelamaan gitu, jangan sampai juga akhirnya kesedikitan. Jadi perlu tahu batasan skupnya sampai di mana gitu ya. Karena balik lagi, kenapa kita harus tahu scope? Karena itu berkaitan dengan cost gitu ya. Semakin luas jangkauan analisis kita, otomatis semakin besar, semakin lama gitu ya hari yang kita butuhkan untuk akhirnya melakukan analisa. Dan otomatis semakin lama juga ongkos gitu. Semakin banyak juga gitu ongkos yang akhirnya perlu dikeluarkan oleh company untuk membayar kita once kita itu adalah pihak eksternal gitu, yaitu pihak konsultan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, daftar isu yang dihadapi oleh analis sistem. Nah, kita sebagai analis sistem itu mendapatkan masalah apa sih ketika kita melakukan analisis? Oh, ternyata SDM dari company tersebut atau dari divisi tersebut nggak kooperatif gitu misalnya. Data yang disediakan itu ternyata nggak lengkap atau lain sebagainya. Jadi masalah-masalah terkait teknis yang dihadapi oleh seorang analis sistem pada saat melakukan analisis sistem gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Nah, tadi kan kita bicara kebutuhan ya. Ketika kita mau mengimplementasikan satu sistem atau mau mengembangkan sebuah sistem, kita kan bikinnya bukan berdasarkan interpretasi kita ya. Kenapa bukan berdasarkan interpretasi kita? Karena bukan kita yang make gitu, bukan kita yang make. Kita kan hanya yang buat, hanya yang membantu untuk mengembangkan, tapi yang make bukan kita. Makanya kita perlu menggali informasi, melakukan analis tadi untuk dapat informasi. Sebetulnya kebutuhan dari user itu apa sih gitu, sampai akhirnya dia mau ganti sistem atau ternyata mau dikembangkan nih sistem yang udah ada. Kan seperti itu ya, kita butuh tahu report apa aja yang mau dikeluarin, kita butuh tahu informasi apa aja sih yang ternyata ekspektasi dari user tuh bisa dikeluarkan oleh sistem yang akan dikembangkan atau dibuat gitu ya. Ya hal-hal kayak gitu. Karena balik lagi gitu, kita harus user oriented, meskipun pada akhirnya ya kita pun harus bisa gitu mengarahkan si penggunanya gitu ya, karena kan nantinya yang tahu sistemnya tuh kita gitu.
Jadi selain kita perlu user oriented, salah satu manifestasi dari user oriented pun kita perlu mengarahkan pengguna juga gitu ya. Supaya apa ya? Supaya nantinya kan demi kebaikan user juga. Tapi pada intinya kita harus perlu lebih mendengarkan lebih ini ya, lebih baik gitu dari sebelumnya. Karena balik lagi yang menggunakan nantinya bukan kita, tapi dari pengguna itu sendiri gitu ya. Yang keempat, pernyataan tentang asumsi analis sistem selama melakukan analisis dari sistem. Nah, tadi kan yang namanya analis sistem, menganalisa sistem, itu kan kita menggali informasi dari pihak lain ya. Pihak lain dalam arti ya itu tadi klien kita, atau divisi lain gitu ya di dalam company kita yang membutuhkan pengembangan atau implementasi baru tadi. Nah, itu kan terjadi komunikasi ya antara kita dengan mereka. Nah, otomatis ada tukar pikiran, ada proses transfer knowledge dari si user ke kita. Bisa jadi ada sesuatu yang miss gitu ya antara kita dengan mereka. Dimana mungkin setelah kita komunikasi ini ada sesuatu yang ternyata ya kita ngerti kok gitu. Oh oke, sepemahaman. Tapi kan pada faktanya mungkin bisa jadi beda persepsi gitu ya. Jadi kita perlu menuangkan asumsi-asumsi kita gitu ya terhadap hasil dari komunikasi yang sudah dilakukan gitu ya. Bisa terkait proses bisnis, mungkin setelah usernya menjabarkan proses penjualan yang terjadi mulai dari sales order sampai dengan terbit invoicing sampai dengan clearing penjualan gitu. Kita udah paham tuh ya ketika wawancara gitu. Tapi ternyata ketika kita tuangkan di dalam satu dokumentasi, dalam flow kasar gitu, ternyata salah nih, harusnya di sini ada ini gitu kan, bisa jadi ya kemungkinan itu terjadi gitu di lapangannya. Nah, jadi perlu kita tuangkan ke dalam laporan hasil analisis sebagai dokumentasi kita bahwa ini loh asumsi kita, ini loh interpretasi kita terhadap hasil komunikasi yang sudah kita lakukan gitu ya. Lalu nomor 5, proyeksi sumber daya dan kelayakan dari pengembangan sistem. Nah, tadi ya, pengembangan sistem itu atau implementasi dari sistem itu kan butuh waktu, butuh orang ya, kemudian butuh biaya juga gitu. Nah, berarti kita juga perlu gitu akhirnya memproyeksikan berapa sih sumber daya yang kita butuhkan ya untuk akhirnya kita menjalankan gitu proyek pengembangan atau implementasi sistem ini, lalu berapa gitu ya biaya yang kita butuhkan. Nah, selain itu juga kita punya studi kelayakan gitu ya terkait dengan hasil analisis itu, apakah dirasa mampu nih klien kita atau user kita tuh ternyata implement dari sistem atau pengembangan sistem yang mereka mau gitu ya. Misalnya mungkin orang datanya aja yang lengkap gitu misalnya, itu kan juga menjadi salah satu sumber daya ya, sumber daya untuk sistem itu berjalan. Kalau datanya nggak bener gitu, ya mau gimana gitu, nggak akan jalan juga gitu, karena kan sistem itu nggak bisa bikin data sendiri kalau nggak ada yang input gitu kan ya. Seperti itu. Lalu yang keenam, terakhir ya, itu terkait rekomendasi dengan sistem yang diusulkan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan. Nah, ini terkait dengan sistem itu kan ketergantungan sebetulnya dengan data di luar sistem. Ya, jadi mindset kita juga harus diperbaiki. Kadang ada user itu atau klien atau pengguna dari sistem informasi yang menganggap sistem itu luar biasa sekali gitu ya. Sistem itu bisa mengeluarkan sesuatu yang di luar ekspektasi kita atau bahkan di luar kemampuan kita gitu. Nah, sistem itu balik lagi sebetulnya pasif ya. Pasif dalam arti dia itu bisa mengeluarkan suatu informasi yang kita butuhkan kalau kitanya pun provide data gitu ya. Sistem itu kan yang udah pernah saya jelaskan di awal bahwa di bab 1 ya, bahwa sistem itu kan sebetulnya benda mati ya, benda mati yang mana kita itu memprogram dia untuk menghasilkan data yang kita butuhkan, tapi dengan syarat kita itu harus masukkan sesuatu yang memang diperlukan gitu untuk dikeluarkan oleh sistem sedemikian rupa gitu sesuai dengan kebutuhan. Nah, di dalam laporan analisis sistem ini kita juga perlu menuangkan gitu. Karena kita yang tahu sistemnya, ya, kita yang sudah itulah kita dinamakan konsultan gitu ya kalau kita pihak dari
Halo, suara saya udah kedengeran belum ya? Di rumah saya mati lampu, jadi wifi-nya mati. Jadi saya harus switch. Ini mohon maaf kalau gambar saya agak hitam ya, karena nggak ada cahaya dari selain laptop. Oke, nggak apa-apa. Saya izin matiin ya teman-teman. Agak horor juga saya ngelihat diri saya kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, udah terang nih. Oke, baik. Putih-putih. Oke, udah terang ya. Kita lanjut. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu tadi ya. Jadi salah satu informasi yang perlu dituangkan di dalam laporan hasil analisis, poin ke-6 itu tadi itu ya, terkait rekomendasi. Apalagi sistem yang nantinya kita mau terapkan tuh berupa sistem yang sudah jadi dan udah punya standarnya sendiri gitu ya, udah punya core-nya sendiri. Contoh ERP gitu kan, kayak apa Zahir ERP, terus apa SAP yang udah banyak dipakai gitu ya sama perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu kan dia sebetulnya aplikasi yang sudah jadi ya gitu. Kita tinggal mempelajari aja. Nah, kita sebagai seorang yang udah paham terkait standar dari sistemnya, kita perlu merekomendasikan gitu dengan bisnis proses yang sudah kita terima, bisnis proses yang sudah kita pahami gitu. Oh, ternyata ketika diimplementasi ke dalam sistem harus seperti ini gitu. Nah, bentuk-bentuk kayak gitu yang perlu kita sarankan gitu kepada pengguna nantinya. Jadi penting untuk melaporkan 6 pin ini gitu ya di dalam laporan hasil analisis sistem. Nah, kemudian yang kedua tahap designing sistemnya ya. Nah, tadi kan selain kita analisa, kita perlu membuat penghubung ya antara sistem dengan si usernya. Kita masuk ke dalam tahapan design sistem. Nah, design sistem ini nantinya akan berupa kasaran. Ya, kalau memang kita belum tahu gitu gambarannya seperti apa, kita bisa buat gambaran kasar ya. Biasanya kalau di prakteknya itu kita ada tim UI UX gitu ya biasanya gitu. Atau mungkin si analisa sendiri juga mungkin bisa gitu memahami terkait dengan hal tersebut. Nah, lalu dibuatlah gitu ya penghubung. Kalau di sistem kan namanya user interface gitu ya, mock up tampilan misalnya aplikasi web berarti aplikasi kayak gimana itu ketika kita login kemudian ada tombol di sebelah mananya lalu tampilan logo dan lain sebagainya itu kan perlu didesain ya perlu dibuat gitu. Nah seorang developer nantinya itu ketika membuat satu sistem atau mengembangkan satu sistem ya acuannya di situ juga gitu itu menjadi salah satu acuan juga selain proses di belakangnya yang terjadi yang diproses sama sistemnya. Nah, apa bagian penghubungnya itu juga menjadi hal penting gitu yang nantinya perlu dikembangkan atau perlu dibuat dan yang nantinya jadi acuan juga untuk membuat si sistemnya kayak gimana gitu ya. Jadi ada 5 tahapan besar. Yang pertama itu ya desain sistem secara garis besar ya. Nah, istilahnya juga banyak ya, tergantung dari masing-masing company itu pakai istilahnya apa. Tapi biasanya kalau yang saya tahu itu biasanya kayak wireframe gitu, wireflow itu kan baru kasaran ya, baru apa namanya, baru ya bentuknya masih sketsa lah gitu. Nah itu ada istilah wireframe, wireflow gitu untuk menggambarkan arus sistemnya nanti seperti apa, kemudian gambarannya nanti kayak gimana sih gitu dari proses yang sudah kita dapat gitu dari user. Nah, kita butuh itu. Nah, nantinya kan itu desain diusulin ya. Ini nih prosesnya kayak gini, gambarannya dari sini ke sini gitu ya, dari mockup A ke mockup B kayak gitu. Terus nanti dievaluasi dari si mockup tersebut apakah sesuai dengan user experience yang sudah ditelaah gitu, yang sudah dianalisa lebih jauh gitu. Oh ternyata ada yang perlu diperbaiki, nah diperbaikilah tuh ya, dievaluasi. Yang nantinya akan menjadi final design. Nah final design-nya itu adalah ya yang udah fix gitu ya, yang akan nantinya akan menjadi acuan si seorang pengembangnya untuk membuat satu aplikasi atau satu sistem itu yang nantinya akan dipakai sama user itu ya. Itu kurang lebih tahapan designing dari si sistemnya.
Lalu kita masuk ke implementasi sistem. Tadi kita udah analisis, udah desain, kemudian udah dibikin gitu ya. Nah, nantinya akan ada implementasi dari sistem yang udah dibikin. Nah, biasanya di dalamnya itu sebelum kita bahasanya itu go live ya. Go live itu artinya adalah sistem itu udah siap, udah ready dipakai sama si penggunanya. Nah, itu istilahnya itu namanya go live gitu ya kalau misalnya di dalam project pengembangan atau implementasi sistem. Nah, biasanya sebelum si sistem itu siap dipakai, pertama itu perlu yang namanya persiapan ya. Persiapan go live gitu ya. Kita butuh apa aja sih? Data. Data udah siap belum nih untuk naik ke dalam sistemnya? Nah, karena kan kita butuh tadi ya balik lagi apa istilah sistem itu bukan sesuatu yang super canggih tanpa adanya dependensi terhadap manusianya. Jadi manusia pun perlu menyediakan sesuatu hingga akhirnya sistem ini jalan. Nah, salah satunya adalah data. Data itu perlu kita persiapkan supaya nantinya sistem ini tuh bisa berjalan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari user. Ya, misalnya data persediaan barang dagang, data aset TAP yang saat ini dimiliki gitu, atau data karyawan. Bayangin kalau itu nggak ada dan nggak di-provide ke dalam sistem, itu sistemnya mau dipakai apa gitu ya, mau kayak gimana? Misalnya dia mau jual bahan barang, mau memproses sales order, terus dia jual barang katakan 1 karung beras gitu ya. Nah, pada kenyataannya dia ada nih data bahwa 1 karung beras itu tersedia gitu. Tapi kalau nggak diinput ke dalam sistemnya ya kita kan berarti bisa aja sebenarnya input manual gitu ya. Tapi kan agak katanya kan mau cepat gitu. Tapi ternyata kalau semuanya harus dimasukin satu-satu kan repot juga gitu. Jadi perlu persiapan itu juga di awal terkait data-data outstanding kita tuh apa aja sih gitu. Supaya nantinya si sistem ini bisa berjalan selanjutnya gitu, bukan malah memproses sesuatu yang berulang gitu ya, seperti itu kurang lebih. Itu juga terkait data. Terus kemudian persiapan sumber daya manusianya juga itu perlu dipersiapkan. Apakah sudah siap atau belum? Kalau belum siap berarti perlu dong adanya training gitu kan, karena kan ini sistem baru. Ini kan sistem baru dikembangin nih gitu. Berarti harusnya kita dapat pengetahuan dong terkait dengan cara menggunakannya gitu ya, cara inputnya, cara download data misalnya kalau memang ada kebutuhan download. Nah, berarti kita masuk ke tahapan yang B, itu terkait dengan pendidikan dan pelatihan pengguna. Nah, di sini penting nih. Ini biasanya pasti harus ada itu karena nantinya kita perlu mentraining user, mentraining pengguna dari sistemnya. Karena mereka perlu tahu gitu tata cara menggunakan sistemnya ini kayak gimana secara teknisnya. Nah, itu nantinya juga menjadi tugasnya seorang analis sistem untuk akhirnya memahamkan mereka terhadap penggunaan sistemnya itu sendiri. Lalu yang ketiga, konversi sistem. Apa itu konversi sistem? Perpindahan sistem, gitu ya. Secara teorinya ada 4 teknik untuk melakukan konversi sistem. Jadi ada konversi langsung, ada konversi paralel, modular, dan phase in. Bedanya apa gitu ya antara keempat ini? Jadi yang pertama itu ada konversi langsung. Kenapa sih kita perlu mengetahui konversi sistem? Karena ketika satu company itu sudah pakai sistem sebelumnya, entah kita bicara sistem yang udah terkomputerisasi atau sistem manual, kan perlu ada perpindahan ya, perlu ada perubahan, itu perlu ada adaptasi dengan sistem yang baru. Nah, strategi dari konversi sistem itu sebenarnya untuk mengatasi itu gitu. Gimana caranya supaya perpindahan sistem kita tuh efektif, efisien, nggak justru malah terkesan dipaksakan atau bahkan tidak sesuai dengan kemampuan sumber dayanya. Jadi kita perlu menentukan strategi terkait hal tersebut ya. Yang pertama konversi langsung. Apa konversi langsung? Itu ya, implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan dengan segera pemakaian sistem sebelumnya. Jadi 100% gitu ya langsung dipindahkan ke dalam sistem yang baru. Jadi ketika sistemnya itu ready, pakai gitu ya di hari ini gitu misalnya. Ya udah hari ini tuh company sudah mencatat semua transaksi sehari-harinya itu ya ke dalam sistem yang baru. Jadi kita ibarat kasarnya itu kita udah membuang sistem yang lama gitu ya. Kita udah menonaktifkan dia. Seperti itu. Nah, kemudian sistem konversi paralel. Konversi paralel ini adalah implementasi sistem yang baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem lama selama jangka waktu tertentu. Nah, konversi paralel ini ketika dirasa terlalu sulit kalau kita pindah langsung.
mungkin skala bisnisnya terlalu besar, transaksi yang terjadi juga mungkin banyak, lalu data-datanya yang harus dimigrasi juga mungkin cukup banyak gitu ya. Sehingga menjadi PR gitu ketika harus jalan langsung 100% dengan sistem yang baru. Akhirnya dibentuklah konversi paralel, yaitu kita tetap jalan dengan dua sistem, tapi nggak selamanya. Nah, tapi ada jangka waktu tertentu mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun gitu ya. Sehingga setelah batas waktu itu kita capai, ya udah kita akan pindah ke sistem yang baru gitu. Kemudian konversi modular. Nah, konversi ini sering disebut dengan pendekatan pilot project. Kalau satu company yang besar itu kan biasanya divisinya banyak. Nah, sistem informasinya pun beda-beda gitu ya. Biasanya dalam satu enterprise resource planning atau sistem yang sudah jadi, itu sistem yang udah siap, kayak SAP gitu ya tadi ya, lalu Pajahir dan lain sebagainya. Nah itu kan biasanya punya modul-modul tersendiri ya, dan untuk masing-masing divisi. Mau divisi logistik, divisi akuntansi dan keuangan, divisi akuntansi dan keuangan, terus divisi pembelian, penjualan dan lain-lain. Itu kan mereka menerapkan modulnya masing-masing. Nantinya terintegrate ke akuntansi gitu ya ujung-ujungnya. Nah, itu kan mungkin kalau company yang besar gitu ya, lalu dia implement keseluruhan secara barengan, mungkin dirasa riskan gitu ya. Resikonya terlalu besar. Dan mungkin ketika dianalisis itu lebih besar resiko ketimbang benefitnya gitu ya. Akhirnya strateginya itu adalah ya dipecah gitu. Dan berdasarkan fasenya masing-masing gitu ya. Fase pertama mungkin di pembelian dulu gitu yang diimplementasi gitu atau dikembangkan. Kemudian nanti setelah itu jalan the smooth dan nanti kita pindah lagi ke penjualan gitu. Area penjualan kita terapkan ke dalam sistem dan seterusnya sampai semua modul itu terimplementasi gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan pilot project gitu ya, atau konversi modular. Jadi ada MVP-nya lah ya bahasanya. Kalau di bahasa project tuh berarti ada MVP-nya. Maksudnya yaitu fase 1 apa dulu sih sampai go live, fase 2 apa dulu sih sampai go live, kurang lebih kayak gitu. Lalu konversi phase in. Ya, ini mirip sama modular sebetulnya. Tapi kalau phase in itu lebih ke kita menerapkan sistemnya itu parsial. Parsial dalam arti inputnya mungkin pakai sistem yang lama gitu. Tapi secara report kita sudah integrate dulu nih dengan sistem yang baru gitu. Itu juga bisa dilakukan untuk sebagai strategi gitu ya ketika dirasa konversi langsung itu memberatkan atau terlalu besar resikonya ketimbang parsial gitu ya. Nah, jadi itu teknik-teknik konversi sistem yang bisa dilakukan atau yang biasa dilakukan oleh satu entitas ketika menerapkan dan mengembangkan sistem yang baru. Nah, kemudian kita masuk ke teknik dokumentasi ya dalam pengembangan sistem. Kenapa kita perlu belajar teknik dokumentasi? Karena dokumentasi itu menjadi hal yang penting nantinya di dalam suatu proyek pengembangan ya, pengembangan atau implementasi sistem. Karena kenapa harus didokumentasi gitu? Sepenting itu dokumentasi? Iya, saya katakan iya gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi gitu. Dari dokumentasi itu kan landasan sebetulnya ya. Nah, termasuk laporan hasil analisis tadi itu kan bentuk dari dokumentasi. Nah, nantinya itu dokumentasi itu akan menjadi pegangan kedua pihak gitu. Siapa kedua pihaknya? Requestor sama kreator. Requester yang butuh sistemnya gitu. Si kreator adalah yang tim analisis sistemnya sama si pembuat sistemnya. Gitu ya. Nah, itu kan akan menjadi pegangan kedua belah pihak bahwa kita setuju sistem yang mau dikembangin bentuknya begini, prosesnya kayak gini gitu ya. Jadi kedua belah pihak tuh sama-sama memahami sesuatu hal yang sama gitu. Jadi satu kepala lah istilahnya. Nah, itu kan dituangkannya nggak mungkin ya udahlah yang penting saya ingat kamu ingat gitu kan, nggak bisa seperti itu ya kalau di dalam sebuah bisnis. Perlu yang ada namanya dokumentasi ya, gunanya untuk itu, untuk menuangkan interpretasi antara kita seorang analis sistem dengan mereka gitu ya, orang-orang yang butuh terhadap sistemnya. Nah, nantinya kan akan menjadi dokumen yang ditandatangani oleh kedua pihak ya gitu, bahwa saya setuju, Anda setuju gitu.
Dan ini akan menjadi dasar kita melakukan pengembangan dan implementasi sistem. Once terjadi sesuatu yang dirasa prestasi gitu ya sama si lawan, sama klien kita gitu ya, atau user kita ya tadi gitu. Ini nggak gini nih, misalnya sistemnya dia jalan gitu ya. Harusnya nggak kayak gini. Perubahannya itu ternyata cukup masif dan ternyata cukup besar. Nah, dokumentasi ini yang akan menjadi pegangan kita bersama gitu, bahwa ini kan udah disepakati seperti ini gitu ya. Meskipun pada faktanya gitu ada aja gitu ya perbedaan itu terjadi di luar dokumentasi, bahwa ternyata interpretasi kita salah dengan mereka. Itu kerap kali terjadi gitu ya. Ya, itu kan butuh skema nanti ya. Itu bicara skema CR gitu nantinya. Kita akan belajar di siklus pengembangan sistem informasi akuntansi. Nah, seperti itu. Jadi kita penting untuk memahami teknik dari dokumentasi, gunanya seperti itu ya. Yang pertama ada data flow diagram ya, atau DFD. Nah, apa ini DFD itu ya? DFD itu sebenarnya grafis ya, grafis arus, grafis flow. Jadi dia gambarannya itu adalah flow satu dengan yang lainnya. Ya, nantinya tuh digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Perlu digarisbawahi bahwa DFD itu biasanya buat sistem yang baru karena kan gambaran ya, gambaran umum yang kita pahami bahwa sistemnya berupa sistem akuntansi. Nah, berarti ini yang pakai siapa aja gitu ya. Lalu kita hubungkan atau si sistemnya dengan si penggunanya, lalu kita hubungkan data apa aja yang dikeluarkan oleh sistem, lalu data apa aja yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah, kurang lebih DFD seperti itu ya. Nah, tidak ada standar dalam penyusunan DFD, ya, jadi diserahkan ke masing-masing entitas atau masing-masing pengelola proyek ya. Tapi ada simbol yang biasanya dipakai gitu. Jadi terkait simbol tuh biasanya umum dipakai gitu ya oleh para pembuat DFD gitu. Tapi kalau secara desain ya itu diserahkan ke masing-masingnya. Nah, ini simbol DFD ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kurang lebih ada 7 simbol yang biasa digunakan dalam pembuatan DFD. Ada kotak, nah ini sumber dan tujuan data. Lalu ada tanda panah ini adalah aliran data. Kemudian ada proses transformasi ya, oval ini. Lalu ada pengolahan data. Kemudian ada aliran material ya, jadi ada aliran data, ada aliran material. Lalu kemudian ada tanda seperti ini ya. Ini tuh menandakan on page connector sama off page connector. Maksudnya apa? Flow di dalam DFD itu kan bisa jadi banyak ya. Menghubungkan satu sistem dengan sistem yang lainnya. Nah, bisa jadi satu sistem di halaman 1 gitu. Lalu sistem yang lain di halaman kedua. Gitu. Nah, ketika sistem itu saling berhubungan, otomatis harus ada panah yang mengarahkan satu sistem ke sistem yang lainnya gitu ya. Nah, ketika si halaman itu masih di dalam ketika flow itu masih ada di dalam satu halaman, berarti kita menggunakan on page connector yang bulat ini ya. Lalu ketika hubungannya itu ke beda page, maka kita akan menggunakan off page connector. Nah, jadi fungsinya untuk itu ya. Kemudian ada simbol seperti ini. Nah, ini untuk menggambarkan tempat penyimpanan data ya, atau arsip. Nah, ini contoh dari DFD ya. Jadi sumber data A, lalu dari datanya itu ternyata diproses di bagian C, lalu ternyata dari bagian C itu mengeluarkan data lagi ya, diproses di bagian F. Nah, kemudian datanya itu dialirkan ke akhir. Ini menjadi tujuan akhir dari sumber data ini yang diproses oleh sistemnya. Nah, ternyata di proses F dia akan menghasilkan data yang disimpan berupa data H ini ya. Nah, jadi seperti ini gambaran dari sebuah DFD. Atau contoh lebih representatifnya gitu ya. Nah, ini contohnya sistem informasi akuntansi ya. Nah, kemudian kan ini kan yang memproses datanya ya. Yang memproses datanya. Nah, datanya itu dari mana aja? Dari pelanggan, masok, gudang bahan baku, lalu manajemen. Nah, ini kan orang-orangnya ya, pelaku-pelakunya lah ibaratnya ya, pelaku-pelaku dari yang akan menggunakan sistemnya. Nah, berarti ada data nih yang dikeluarin sama si sistem informasinya, dan ada juga data yang diinput ke dalam
si sistem informasinya gitu ya. Nah, jadi dialirin deh tuh. Jadi menggunakan si panah inilah tergambar arus data yang dikeluarkan. Ya, sebagai contoh ini kalau penggunanya adalah pelanggan, berarti sistemnya itu akan menerima order penjualan. Berarti kan panahnya masuk dari pelanggan ke sistem informasi akuntansi. Nah, dari order penjualan yang dimasukkan oleh si pelanggan ini gitu, si CI-nya ini akan keluarin apa? Oh, berarti pemberitahuan penolakan order penjualan. Kalau ada pemberitahuan penolakan berarti ada pemberitahuan penerimaan dong gitu ya. Itu terus ada faktur penjualan gitu ya, keluar juga nih ke pelanggan. Kemudian ada pernyataan piutang, itu pun jadi juga keluar dari sistem ke si pelanggan. Lalu ada satu lagi yang masuk dari pelanggan, yaitu pelunasan piutang. Itu juga kan akan diinput ke dalam sistem. Ya, nah ini sebagai contoh gambar yang lebih representatif dan bisa kita pahami untuk kita paham konsepnya DFD gitu ya. Lalu ada contoh lagi juga, nah ini kurang lebih sama ya. Jadi ini ada siklusnya dibagi dua, ada siklus tiga malah nih, siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus buku besar. Nah ini kan 3 proses yang berbeda ya, 3 proses yang berbeda. Nah tapi saling terkaitan gitu ya. Kalau tadi kan dijadikan satu sistem informasi tok satu gitu ya, kemudian berefek ke 4 ini. Lalu kalau yang di sini tuh dipecah jadi 3, jadi siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus buku besar. Ini kan saling keterkaitan ya. Pendapatan berarti kan terkaitannya sama pelanggan. Siklus pengeluaran berarti kan terkaitan dengan si pemasok. Lalu buku besar juga terkait dengan pelanggan ya, karena ada barang keluar gitu. Begitupun juga dengan manajemen, ternyata dia juga mengeluarkan neraca, laporan laba rugi dan laporan-laporan yang lainnya dan lain-lain. Tuh, ini gambaran DFD juga ya. Nah ini dari bukunya Kris Miyaji, mungkin rekan-rekan bisa buka buku Kris Miyaji ya kalau udah dapat buku pegangan untuk mata kuliah SIA. Nah ini contoh lain yang ada di buku Sistem Akuntansi Pak Mulyadi ya. Jadi kalau ini digambarkannya ada 2 arus, yaitu material sama dokumen pengirimannya gitu ya. Lalu pembeli mengolah pesanan, mengolah data pengiriman, lalu setelah itu ada apa lagi gitu ya flow-nya, mengolah pengiriman juga, lalu mengolah faktur penjualan. Kemudian dari pengolahan faktur penjualan ini ternyata ada faktur penjualan yang diterbitkan ke pembeli, lalu ada pembayaran yang dibayarkan atau diinput ke dalam sistem pengolahan faktur pajak. Atau contoh lain lagi ya dari buku Sistem Akuntansi Mulyadi, nah ini pengolahan pesanan. Jadi berawal dari pembeli itu menginput pesanan ya ke dalam sistemnya, lalu sistemnya akan mencatat pesanan. Kemudian dari pencatatan pesanan ini dia akan ada pengecekan persediaan apakah ternyata pesanannya itu sesuai dengan persediaan yang available. Lalu pengecekan persediaan ini kan berarti ada pengecekan ke arsip ya, ke arsip data persediaan. Nah, kemudian dari pengecekan persediaan ini itu ada keputusan ya, persediaan ada atau persediaannya habis. Kalau persediaannya ada, apa selanjutnya? Gitu ya. Kalau persediaannya habis, kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Kurang lebih seperti itu, gitu ya. Untuk data flow diagram. Lalu yang kedua ada bagan alir atau flow chart. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asingnya sama flow chart ya. Masa di PNJ juga masing-masing jurusan tuh punya flowchart tersendiri terkait dengan prosedur yang ada di kampus. Nah ini flowchart itu adalah bagan alir ya, teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Jadi sama halnya kayak DFD, dia ada simbolnya ya. Tapi terkait desain itu diserahkan ke masing-masing entitas sesuai dengan kebutuhan. Tapi secara simbol biasanya ada gitu ya. Ada simbol yang sering dipakai sama satu entitas. Ini lebih banyak ya simbolnya daripada DFD. Jadi saya lampirkan di file terpisah. Nah ini ya.
Jadi sebagai contoh dia ada kurang lebih, ini saya rangkum ya, saya summarize dari buku Sistem Informasi Akuntansi Mulyadi sama Sistem Informasi Chris Miyaji. Jadi saya rangkum kurang lebih ada 26 simbol yang biasa digunakan untuk pembuatan flowchart. Jadi kalau teman-teman udah punya bukunya, udah punya buku pegangannya, silakan dibuka aja buku ini ya, 2 ini, Sistem Informasi Akuntansi sama Sistem Akuntansi Mulyadi. Nah, simbol seperti ini menggambarkan dokumen ya, dokumen apa? Faktur pajak, faktur, dokumen kwitansi dan lain sebagainya. Lalu ini dokumen kayak gini itu biasanya dokumen yang ada rangkapnya, saya rangkap 1, kopian 2, kopian 3, dan lain sebagainya. Lalu ini output atau input, jurnal atau buku besar. Kemudian ini pemrosesan komputer, karena di dalam flowchart itu selain menggambarkan step di dalam sistem, dia juga menggambarkan prosedur di luar sistem. Jadi kita perlu bedakan simbol, yang mana sih simbol yang menggambarkan aktivitas online dalam arti on komputer gitu ya, yang mana aktivitas yang di luar, vertikal gitu ya. Contoh kayak perpindahan barang, pengiriman barang, itu kan nggak bisa digambarkan dengan komputer ya, karena kan aktivitasnya pengiriman secara manual gitu. Nah, itu salah satu contoh perbedaannya. Lalu ini kegiatan manual, ya, kegiatan manual di luar komputer, kemudian kegiatan campuran, lalu ada kegiatan pemasukan data offline, lalu ini ada disk bermagnet ya, ini data yang disimpan secara permanen pada disk bermagnet, intinya sih storage penyimpanan gitu ya, intinya database gitu. Lalu pita bermagnet, penyimpanan data yang disimpan dalam pita bermagnet, ini juga sama storage ya. Lalu penyimpanan online, arsip sementara, nah ini ada huruf N-nya. Jadi huruf yang ada di dalam sini itu memiliki maknanya itu adalah urutan ya. Di sini ada N, ada A, ada T. Kalau N itu dari nomor, jadi si arsipnya itu diurutin berdasarkan nomor. Ada A ya, dia diurutin berdasarkan abjad. Ada T, diurutkan berdasarkan tanggal. Jadi huruf yang ada di tengah ini maknanya itu tuh ya. Ada arsip permanen, ini arus dari si prosedurnya gitu ya. Ini arus data atau informasi. Cuma biasanya sih kalau putus-putus seperti ini tuh untuk aktivitas paralel gitu ya. Ada hubungan komunikasi, kemudian ada on-page connector, ini mirip kayak data flow diagram tadi ya. Ada off-page connector, kemudian ada terminal. Apa maksud dari terminal? Awal dan akhir dari flow tersebut. Biasanya flowchart itu diawali dan diakhiri oleh bentuk kayak gini. Jadi mulai, berakhir gitu. Nah, sama-sama ada simbol ini gitu ya. Lalu ada decision atau keputusan. Nah, ini mirip kayak diagram data flow diagram tadi ya. Kalau data flow diagram kan dia nggak ada keputusan, tapi adanya ya pemecahan tadi ya. Contoh misalnya barangnya nggak cukup, terus aktivitas yang dilakukan apa. Terus kalau misalnya barangnya cukup, aktivitas selanjutnya apa. Nah, ini pun sama gitu. Jadi biasanya di dalamnya ini pertanyaan ya. Saya barang cukup nggak? Kalau iya kemana, kalau tidak kemana gitu ya. Lalu anotasi komentar, nah ini biasanya keterangan ya, ditulisnya dengan bentuk seperti ini. Lalu bentuk seperti ini tuh menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. Nah, ini saya belum pernah pakai sih untuk simbol ini ya. Terus disket bermagnet, ini terkait dengan penyimpanan data juga sama. Cuma ketika kita nyimpannya di disket, cuman zaman sekarang udah nggak ada ya disket kayaknya. Zaman kapan itu disket? Nah, untuk seperti itu. Lalu ini tampilan ya. Ini terminal CRT atau komputer pribadi. Ini pertemuan garis alir ya. Lalu ini arus barang. Nah, jadi kurang lebih ini ya simbol yang biasanya dipakai. Cuma dari simbol-simbol ini pun kadang disimplify lagi gitu ya yang biasa dipakai. Karena kan flowchart itu terkait dengan simbol yang nantinya perlu dipahami oleh orang-orang yang terlibat ke dalam aktivitas prosedurnya itu. Jadi penting kita simplify satu flowchart, tapi tanpa menghilangkan esensi dari prosedurnya gitu ya. Jadi biasanya dari flowchart simbol yang ada di sini pun ya yang dipakai ya sesuai dengan kebutuhan gitu, nggak semuanya dipakai gitu ya. Kalau memang dia butuh ternyata untuk menggambarkan simbolnya berbeda gitu ya. Saya mungkin storage penyimpanannya berbeda-beda.
Nah, terus dia memilih untuk menggunakan simbol yang berbeda gitu ya. Mungkin yang satunya pakai begini gitu, pakai apa nih, tabung ya, tabung pendek gini. Lalu sisanya pakai yang ini. Lalu selebihnya pakai simbol penyimpanan yang ini gitu ya. Nah, bisa aja gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tapi biasanya mengacu ke itu. Teoretikalnya adalah seperti ini gitu ya untuk simbol flowchart. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh flowchart ya. Ini ya. Nah, jadi sebagai contoh ini ada 3 bagian di dalam satu company. Ada unit organisasi pemakai, kemudian ada bagian gudang, ada bagian akuntansi. Nah, ini prosedur yang terjadi di dalam unit organisasi pemakai. Jadi dia itu prosedurnya adalah mulai dulu nih. Jadi ini menandakan awalnya tadi terminal. Lalu setelah itu mengisi dokumen BPBG. Nah, tadi kan ini aktivitas manual ya, bentuk jajar genjang ini ya. Kok jajar genjang? Trapesium ya, ini salah saya. Trapesium, ini kan tadi bentuk ini untuk menggambarkan aktivitas manual, yaitu mengisi BPPBG, dokumen ya ini. Kemudian setelah itu meminta otorisasi, tanda tangan mungkin, approval dan lain-lain. Kemudian setelah minta otorisasi muncullah dokumen 3 rangkap ini gitu ya. Tadi kan untuk bentuk seperti ini adalah gambaran dokumen transaksi ya. Berarti 1, 2, 3 berarti ada 3 rangkap. BPB, BG. Kalau misalnya dokumennya faktur pajak ya berarti di sini faktur pajak itu tulisannya. Disesuaikan dengan nama dokumennya. Nah, kemudian ini ada poin ke bawah ya. Poin 1. Ini kan on page connector ya tadi bulat ini. Nah, ini berarti mengarah ke nomor 1. Nomor 1 ini ada di sini nih. Berarti ini langsung dari dokumen udah muncul, dia akan diserahkan ke bagian gudang. Dari bagian gudang, nah dokumen ini diterima ya, 3 rangkap itu tadi. Nah, lalu akan ada proses pengisian kuantitas barang gitu ya. Kemudian setelah mengisi kuantitas, dokumen tersebut akan didistribusi ke bagiannya masing-masing. Nah, ini untuk rangkap pertama dia ke arah nomor 2. Berarti dia akan masuk ke bagian akuntansi untuk rangkap yang pertama. Kemudian rangkap yang kedua dia akan masuk ke bagian yang ketiga. Berarti untuk yang ketiga berarti di sini ya. Dia akan balik lagi ke unit organisasi pemakai. Lalu yang ketiga dia akan menjadi arsip di gudang, di bagian gudang ya. Dia tuh akan diurutkan berdasarkan nomor ya. Di sini N. Nah, setelah itu di sini ada keterangan bahwa ternyata penyerahan dokumen arsip yang kedua ini, kopian yang kedua itu berbarengan dengan penyerahan barang. Jadi nomor 2 ini sekaligus bukti penyerahan barang ke bagian organisasi pemakai, gitu ya. Nah, lalu di sini dari dokumen yang dihasilkan ini dia akan masuk ke dalam kartu gudang, penginputan data ya, seperti itu. Nah, lalu tadi di bagian akuntansi udah terima dokumen asli nomor 1. Kemudian mengisi harga satuan pokok dari dokumen yang ada di sini ya, mencatat harga satuan pokok, lalu menghitung dan mengisi total harga. Kemudian si dokumen ini nantinya akan terbentuk jurnal umum, akan terbentuk kartu persediaan. Nah, lalu setelah itu akan memunculkan juga kartu biaya. Lalu setelah itu menjadi arsip. Selesai. Inilah akhir dari flow ini ya, kurang lebih ini adalah flow permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Selesai. Nah, setiap company pasti punya ini di masing-masing bagiannya. Karena setiap bagian itu kan pasti punya aktivitas utama tersendiri ya. Tadi akuntansi bagian yang nyatet, bagian gudang bagian yang ngeluarin barang, ya persetujuan pengeluaran barang. Unit organisasi pemakai bisa jadi ini dari bagian HR mungkin, dari bagian pembelian mungkin ya. Yang akhirnya dia mengajukan permohonan untuk pengeluaran barang. Nah, jadi setiap company dalam divisi-divisinya itu pasti punya seperti ini gitu ya. Apalagi company yang besar gitu pasti punya
flowchart seperti ini untuk menggambarkan prosedur. Karena biasanya ini menjadi skema prosedur yang baku gitu di perusahaan yang mau nggak mau harus kayak gitu. Jadi misalnya di sini kalau nggak ada BPPBG itu nggak mungkin nih ada pengisian kuantitas, harus ada ini dulu dari bagian sini gitu. Nggak boleh atau nggak bisa gitu. Karena itu menjadi bukti ya gitu untuk akhirnya mengisi kuantitas sampai dengan barangnya keluar. Seperti itu. Lalu kita masuk ke jenis-jenis flowchart. Nah, secara teorinya ada dokumen flowchart, ada sistem flowchart, ada program flowchart, computer configuration chart gitu. Pada intinya sama ya, sama-sama flowchart gitu. Nah, ini untuk dokumen flowchart. Jadi dia bagian alir dari dokumen. Aliran dokumennya itu kemana aja sih arahnya, nanti disimpannya kemana aja sih gitu ya. Dikeluarinnya oleh siapa aja. Jadi berkaitan dengan dokumen. Kemudian sistem flowchart, apa yang terjadi di dalam sistem. Nah, ketika data itu di-input, itu dimasukkan ke database mana. Lalu nanti dari database mana itu nanti akan ngeluarin dokumen apa. Ya, kemudian nanti setelah dimasukkan ke database itu nanti akan dimunculkan di sebelah mana gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu ya untuk sistem flowchart. Kemudian program flowchart, ini terkait sistemnya ya. Sistem atau program yang sudah berjalannya. Nah, biasanya kan saling keterkaitan ya antara misalnya modul satu dengan modul yang lainnya. Nah, ini kurang lebih gambaran untuk program flowchart. Lalu computer configuration chart. Ya, ini terkait dengan sesuatu yang diinput ke dalam sistem terkomputerisasi, tapi yang menggambarkan validasi-validasi gitu ya yang ada di dalam sistem. Nah, ini ya contoh dia itu mulai terus masukin order data penjualan, kreditnya disetujui enggak? Oh enggak, ternyata tolak nih ordernya gitu ya. Kemudian masuk lagi gitu ya kalau dia kreditnya disetujui, persediaan cukup atau enggak? Kalau enggak berarti ordernya ditunda. Berarti kan dia masuk lagi ke arsip yang mana gitu ya. Terus dia barangnya cukup, oke barangnya cukup, ordernya lebih dari 500 unit atau enggak? Iya, berikan diskon 200%, 20%. Kemudian tidak, penuhi order, selesai. Nah, ini yang biasanya flow yang dipakai oleh seorang analis sistem dalam menerjemahkan flow yang ada di dalam sistem current yang dipakai ya sama si company gitu ya. Nah, jadi ini hanya jenis-jenis teoritisnya gitu ya. Tapi pada intinya sih flowchart itu ya sama gitu ya, sama-sama menerjemahkan flow gitu atau prosedur yang ada di dalam satu organisasi. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari DFD sama flowchart? Tadi kan kayaknya sama aja gitu ya. Sama-sama flow, sama-sama aliran-aliran gitu. Lalu bedanya apa gitu ya. Nah, DFD itu biasanya aliran data. Nah, tadi kan gambaran umum ya. Jadi benar-benar general banget. Jadi sistemnya apa, lalu yang dikeluarkan tuh data apa, yang dimasukkan tuh data apa dari pihak-pihak yang nantinya terlibat untuk menggunakan sistem tersebut. Nah, kalau si flowchart dia aliran dokumen atau transaksi. Jadi benar-benar pure clerical gitu ya. Tadi order penjualan, lalu yang terbit itu akan menerbitkan apa, kemudian dari dokumen itu nanti akan dialirkan kemana, lalu setelah dialirkan tuh nanti akan ada action apa lagi. Jadi mendetil gitu, mendetil terkait dengan prosedur yang terjadi di dalam company-nya. Ya. Kemudian DFD itu biasanya buat sistem yang baru karena dia sifatnya itu logical view dan general view. Jadi biasanya dipakai untuk menerjemahkan sistem yang baru. Plannya gimana nih? Sistemnya mau ngapain aja? Mau dipakai sama siapa aja? Datanya mau apa aja yang dikeluarin? Datanya mau apa aja yang dimasukin? Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Lalu flowchart itu dia flow transaksi yang sudah terjadi atau sudah ada. Nah, biasanya kalau dalam pengembangan sistem atau dalam implementasi sistem, si flowchart itu biasanya dipakai untuk akhirnya kita interpretasi hasil wawancara kita terhadap pengguna. Misalnya bagian penjualan di sini gimana sih prosedurnya? Nah, dijelasin tuh, oh nanti ada diskon. Oh nanti ketika dia bayar telat ada denda itu misalnya. Nah, flowchart itu untuk menerjemahkan hasil dari analisis kita terhadap sistem yang saat ini berjalan di satu company. Kemudian hanya sedikit simbol ya kalau di DFD ya. Tadi kan cuma 7 ya kurang lebih. Bahkan kadang disimplify lagi gitu tergantung kebutuhan company. Lalu kalau flowchart tadi lebih banyak gitu ya simbolnya.
Kemudian kalau DFD hanya menggambarkan aliran data. Jadi dia pure benar-benar data, datanya pun kita nggak terlalu detail gitu ya, hanya sekedar gambaran umum aja. Nah, kalau di flowchart itu urutan dari proses atau urutan dari prosedur. Bahkan dokumen pun ikutan gitu ya, alurnya kemana aja disebarnya. Kalau dia ada kopian, yang satu ke akuntansi, yang satu ke bagian lain. Seperti itu. Jadi kalau disimpulkan, lebih detail mana? Lebih detail flowchart. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, kalau misalnya flowchart itu untuk transaksi yang sudah ada, mungkin nggak kalau dipakai untuk menggambarkan sistem yang baru? Mungkin gitu ya. Ketika rancangannya itu sudah fix ya, dalam arti udah kita setujui dan kita udah memahami konsepnya nanti dalam sistem seperti apa, kita bisa menerjemahkan juga ke dalam flowchart. Jadi sebenarnya fleksibel gitu ya. Ini hanya gambaran umum yang biasa terjadi gitu ya. Lalu table keputusan atau decision table. Jadi ini adalah matriks ya, table yang isinya itu adalah membantu kita untuk menentukan keputusan. Ya, intinya sih kayak kuesioner ya. Jadi nantinya akan membantu kita untuk lebih simpel gitu dalam menggali informasi kepada user. Ya, di sini ada misalnya contoh kita mau mewawancarai terkait dengan sistem kredit ya di sini ya, berarti sistem penjualan. Kemudian kredit disetujui, ini posisinya ada 4 matriks ya. Lalu kondisinya itu iya sama tidak. Lalu kalau kondisinya dia iya itu apakah ada kondisi tertentu lagi gitu ya, pesanannya itu kurang dari saldo persediaan, lalu gimana? Boleh atau enggak gitu. Oh enggak boleh, oh ini boleh gitu ya. Begitupun dengan kondisi yang selanjutnya, itu yang perlu kita tanyakan atau perlu kita confirm kepada si pengguna. Ini sebagai contoh ya. Atau gambarannya ya kuesioner gitulah ya, kuesioner. Bentuknya bisa macam-macam, ini sebagai contoh aja. Lalu bagian manajemen proyek atau project management tools. Nah, tadi juga udah kita bahas ya dari awal bahwa pengembangan sistem atau implementasi suatu sistem itu biasanya nggak bisa sembarangan langsung asal buat, langsung asal kembangin gitu aja, nggak ya. Tapi biasanya itu menjadi satu project gitu dalam satu company yang ada timeline-nya gitu ya, ini selesai sampai di kapan, ada perencanaannya, kemudian ada hasilnya gitu yang nantinya perlu dipertanggungjawabkan. Nah, jadi dia nggak bisa main ubah aja, nggak bisa main implementasi aja gitu. Masuk ke dalam manajemen proyek. Nah, di dalam sebuah proyek itu kan pasti ada penilaian ya. Penilaian dalam arti baik dari sisi manajemen ataupun dari sisi internal proyeknya itu sendiri. Untuk apa? Untuk nilai proyek kita sukses enggak gitu. Proyek kita berjalan dengan baik atau enggak. Otomatis harus ada support ya. Suatu support untuk akhirnya bisa membantu satu tim proyek gitu ya untuk akhirnya menerapkan atau menjalankan satu proyek itu gitu. Yang pertama ada project task list, Gantt chart dan diagram jaringan. Ini secara teorinya ya namanya ini. Cuma kalau di lapangan sih ya bisa macam-macam gitu bentuknya ya. Ada pakai Excel juga bisa gitu ya. Pakai Microsoft Project itu pun menjadi tools juga untuk pembuatan timeline dan sebagainya. Dan lain-lain. Nah, ini sebagai salah satu contoh project task list ya, ini contohnya. Jadi ini daftar kegiatan project. Jadi isinya itu adalah ya task apa aja sih yang kita kerjakan dari awal project ini kick off, itu mulai diketuk gongnya sampai akhir si project ini berakhir. Itu kan harus detail ya. Project ini ada, berarti kan harus ada aktivitas di dalamnya. Karena ya harus ada tujuan itu tadi gitu. Project ini nggak mungkin ada kalau nggak ada tujuannya dan nggak ada latar belakangnya. Berarti harus ada aktivitas-aktivitas yang kita define di awal apa yang akan kita kerjakan di dalam satu manajemen project. Kemudian Gantt chart. Nah, Gantt chart ini adalah timeline ya. Timeline terkait tas-tas tadi. Tadi kan di sini kita udah mendefine aktivitasnya lalu butuh berapa lama waktunya gitu ya. Nah, di sini kita define panjangnya gitu. Nah, misalnya kan tadi penyiapan prasarana fisik 36 minggu. Nah, berarti kan di sini di-define nih 36 minggu berarti dari mulai tanggal berapa? Kalau ini kan masih kasaran ya. Nah, kalau di sini udah mendetil dari tanggal.
ternyata dia bisa menyelesaikan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, supaya terlihat gitu ya antara tas yang satu dengan tas yang lainnya itu tidak saling tumpang tindih, khususnya tas-tas yang sifatnya semi bukan paralel gitu ya. Kalau paralel oke lah dia bisa kerja barengan. Tapi kalau yang sifatnya semi gitu ya, dia kan nggak bisa tuh saling ketergantungan ya. Misalnya tas yang pertama itu nggak bisa, tas yang kedua dia nggak bisa dikerjakan sebelum tas satu itu selesai. Nah, kita bisa tahu tuh range-nya, kira-kira bisa selesai di kapan. Bahkan target untuk sistemnya selesai dan sampai dipakai sama si pengguna itu pun tergambar di dalam sini gitu ya. Itu. Lalu ada diagram jaringan. Ini secara praktikalnya saya belum pernah pakai ya, belum pernah tahu seperti apa. Jadi ini kalau yang saya lihat sih gambarannya gambaran hubungan antar activity ya. Jadi aktivitas satu dengan aktivitas yang lainnya itu hubungannya tuh seperti apa. Jadi misalnya satu, oh ternyata dia berhubungan dengan aktivitas 4. Berarti ketika aktivitas 4 itu mau jalan, dia nggak bisa jalan nih sebelum aktivitas 1 itu selesai. Ya begitu pun dengan aktivitas kedua. Tadi ada dependensi ke aktivitas 1. Oh, aktivitas 3 ada dependensi terhadap aktivitas kedua. Lalu aktivitas 8, oh ternyata di dependensinya banyak. Ada ke-4, ada ke-3, ada ke-5, ada ke-7. Lalu dependensi dari 9, oh ternyata ada 8 dan 7. 10 dependensinya cuma 1 yaitu ke-9. Nah, ternyata kalau dirunut lebih jauh, 10 ini nggak akan selesai kalau ini belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai. Jadi terkait dengan hubungan gitu ya, hubungan antara satu tas dengan tas yang lainnya. Dependensi ya. Oke, materi kita sampai di sini untuk yang week kedua ini ya terkait dengan sistem akuntansi manajerial dan metodologi pengembangan sistem akuntansi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan silakan atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Bu, ini nanti materinya dikirimkan Bu ke WhatsApp? Ya, pasti dikirim. Untuk e-learning, saya belum upload ke e-learning ya, karena email saya juga masih bermasalah. Ini masih belum ada update dari pihak admin. Jadi saya nanti masih kirim di grup WhatsApp ya. Jadi untuk e-learning nanti menyusul. Jadi saya info kalau memang e-learningnya sudah saya upload materinya ya. Begitupun juga dengan absen juga sama. Jadi manual dari saya gitu. Iya, kasih Bu. Oke, baik. Silakan ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini. Nggak ada? Oke, baik. Kalau nggak ada, saya ada satu tugas. Oh, oke. Nicholas, silakan. Iya, gimana? Silakan, Nicholas. Ini diagram yang mana nih yang dibicarakan? Flowchart? Ya, biasanya dalam satu project pengembangan atau project implementasi sistem, itu biasanya DFD sama flowchart itu dibutuhkan ya, dibikin gitu, wajib dibikin. Tapi ada juga gitu project yang lainnya pun ya ternyata dia cuma pakai flowchart gitu untuk akhirnya menggambarkan satu alur proses sistemnya gitu. Itu juga bisa gitu ya. Jadi tergantung kebijakan dari manajemen projectnya itu sendiri gitu. Dokumentasi yang dipakai tuh apa aja sih? Karena selain DFD, selain flowchart, ada dokumentasi lain yaitu tadi ya hasil analisis sistem itu kan juga perlu disusun gitu ya. Isinya mungkin lebih banyak daripada si DFD-nya. Nah, DFD sama si flowchart itu menjadi bagian dari dokumentasi di dalam hasil analisis sistem sebetulnya. Nah, biasanya kalau di dalam project management atau
proyek pengembangan sistem, itu biasanya ada satu dokumentasi, namanya itu blueprint ya. Blueprint atau BRD, jadi penamaannya bisa beda-beda, cuma biasanya itu yang kita temukan tuh blueprint atau BRD, atau functional system design ya, terus ada technical document design ya. Nah itu semuanya adalah bagian dari dokumentasi. Nah mau nggak mau itu harus dibuat gitu, harus dibuat karena itu menjadi bukti dari hasil analisa kita. Dan nantinya akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, disepakati oleh kedua belah pihak, ya, itu harus dibuat gitu. Tapi terkait dengan kombinasi tadi ya, DFD sama flowchart, itu memang menjadi bagian satu kesatuan gitu ya, satu kesatuan yang harus ada gitu di dalam satu dokumentasi. Gitu. Nah cuma terkait dengan apakah harus ada DFD, apakah harus ada flowchart, itu balik lagi ke dalam sistem dokumentasinya gitu di dalam satu proyek itu sendiri. Cuma biasanya idealnya gitu ya, DFD itu ada gitu untuk menggambarkan sistem yang barunya. Lalu si flowchart-nya juga dia ada gitu untuk menggambarkan sistem yang saat ini berjalan. Seperti itu, Nicholas. Ada sanggahan atau ada tanggapan, silakan. Oke, thank you Nicholas. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Atau mau didiskusikan, silakan. Oke, kalau nggak ada sambil mungkin nanti ada pertanyaan lagi ya. Jadi ada tugas yang bisa kalian kerjakan selama 1 bulan ke depan, yaitu bentar. Ini AKT 3D ya. AKT 3D itu berarti bentar. 18 ya, ini berarti di 19. 18 nih 19. Silakan dicatat ya untuk poin-poin tugasnya. Jadi yang pertama, silakan bentuk kelompok ya. 1 itu 4 orang, nggak apa-apa, maksimal 5 ya, maksimal 5, karena ini kelasnya isinya 30, jadi pasti ada satu kelompok yang isinya 5, yang jelas maksimal 5 ya satu kelompok. Kemudian setelah itu masing-masing kelompok itu silahkan lakukan engage ya dengan perusahaan, jadi diutamakan perusahaan yang UMKM, usaha menengah, kecil, apa itu singkatannya saya lupa, ya pokoknya perusahaan UMKM atau menengah lah ya. Gitu. Jadi diutamakan perusahaan yang UMKM levelnya menengah dan sudah memahami sistem gitu. Jadi secara prosedur company-nya itu udah rapi gitu ya. Atau nggak apa-apa company yang sudah besar atau company yang sudah terkenal lah ya. Karena kan banyak ya yang terkenal pun itu nggak terlalu besar, itu pun ada. Ada yang terkenal yang memang sudah besar, itu nggak masalah. Yang penting selama kalian itu engage langsung dengan company-nya. Jadi nggak nyari data dari Google, kalau untuk alamat silahkan, untuk kontak silahkan, tapi kalau untuk data terkait yang akan teman-teman analisis, itu tidak diperkenankan untuk mengambil dari Google. Ya, jadi tolong kalian lakukan engage langsung ke perusahaannya, kalian wawancara, kalian komunikasi dengan mereka, terserah metodenya seperti apa, silahkan lakukan engage secara langsung. Nah, kemudian lakukan analisis terkait dengan bisnis proses, ya, bisnis proses yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi kalian bisa berangkat dari divisinya ya, divisinya ada apa aja sih di dalam company tersebut, departemennya ada apa aja. Lalu kalian bisa analisa, kalian bisa grab informasi lebih jauh terkait dengan bisnis proses dari masing-masing divisi tersebut. Contoh, misalnya dalam divisi tersebut ada akuntansi, ada keuangan, kemudian ada penjualan, ada pembelian. Nah, empat divisi tersebut itu kan pasti punya yang namanya prosedur tersendiri ya. Misalnya ketika dia jual barang, dia pengakuannya tuh gimana gitu awalnya. Apakah dia menerbitkan sales order itu berdasarkan order, bukan order apa namanya, quotation gitu ya dari si
pembelinya atau seperti apa. Lalu setelah itu dokumen apa yang diterbitkan terkait dengan transaksi tersebut. Lalu dokumen itu diotorisasi oleh siapa atau ditandatangani oleh siapa. Setelah itu tersebarnya kemana aja. Itu kan bisa jadi ada hubungan ya antara satu divisi dengan divisi lainnya. Nah itu yang dimaksud dengan bisnis proses. Nah nantinya susun flowchart gitu ya. Jadi dari bisnis proses yang tadi kalian analisis dari masing-masing divisi yang ada, itu silahkan kalian susun flowchartnya. Ya tadi udah ada contoh, kemudian udah ada simbol-simbol yang biasa dipakai, silahkan kalian kreasikan, kalian analisis. Kira-kira bisnis prosesnya itu ketika dituangkan ke dalam flowchart, itu seperti apa, sehingga orang lain itu membacanya itu enak gitu ya, memahami gitu ya. Kemudian buatkan rancangan sistemnya, gitu ya, dengan gambaran data flow diagram. Oke, kemudian pengumpulan materi ya, itu silahkan dikumpulkan ya materi dan hasil risetnya. Jadi hasil riset dan analisis dari masing-masing kelompok itu silahkan dikumpulkan paling lambat tanggal 18 Oktober. Jadi H-1 sebelum persentase itu di-compile di ketua kelas, lalu nanti ketua kelas yang akan memberikan ke saya terkait dengan link G Drive-nya ya. Jadi mohon dicatat tanggal 18 Oktober 2022. Kemudian waktu presentasi, jadwal untuk AKT 3D itu di tanggal 19 Oktober ya. 19 Oktober di 2022. Nah, kemudian hari Rabu ya ini, di bulan depan. Lalu siapkan dokumentasi mahasiswa dengan perusahaan. Ya, berupa foto atau video. Ya. Nah, ini ada beberapa suggestion tools yang nanti bisa dipakai sama teman-teman semua untuk membuat flowchart ataupun DFD. Yang biasa saya pakai ya, yang biasa saya temukan juga orang-orang pakai ini. Jadi ada Visio, silahkan, cuma Visio setahu saya berbayar ya. Saya nggak tahu sih dia bisa gratis atau enggak, tapi setahu saya dia ada lisensinya. Atau kalau mau gratis bisa pakai Figma, bisa pakai Draw.io, atau bisa pakai Whimsical ya. Dan tools-tools lainnya terserah ya, yang teman-teman mungkin tahu di luar tools ini, yang bisa memudahkan rekan-rekan semuanya buat flowchart dan buat DFD itu saya serahkan ke masing-masing dari kelompok ya, mau pakai aplikasi apapun terserah, yang penting memudahkan ya. Oke, itu tugasnya ya selama 1 bulan ke depan. Jadi di tanggal 19 Oktober dan 18 Oktober jadwal untuk AKT 3D ya, 18 untuk ngumpulin materi, hasil riset dan analisisnya. Lalu nomor 7 itu di waktu presentasi di tanggal 19 Oktober. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Putri Farida. Ibu maaf mau tanya, yang nomor 6 pengumpulan materi hasil riset itu bentuknya PDF gitu Bu? Ya, untuk pengumpulan materi bentuknya bisa PDF, bisa apa namanya tuh, PPT ya, bisa PPT, terserah. Yang penting menggambarkan seluruh dari hasil risetnya ya. Itu apa yang kalian dapatkan, flowchartnya, kemudian DFD-nya. Jadi bisa apa namanya, bisa berbentuk PDF silahkan, bisa berbentuk PPT. Tapi pada intinya adalah saya nggak memperhatikan bentuknya, tapi yang saya perhatikan adalah isinya gitu ya. Jadi saya serahkan ke rekan-rekan semuanya mau menyerahkannya itu dalam bentuk apa. Yang saya lihat adalah isinya. Sejauh mana analisa teman-teman gitu ya terkait dengan bisnis proses di perusahaan tersebut gitu ya. Dan satu lagi itu isinya formatnya ya, format dari dokumen yang nantinya dikumpulkan itu jadi bukan hanya flowchart ya, tapi dibarengi dengan penjelasan-penjelasan hasil dari analisa teman-teman gitu ya. Jadi, saya khawatirnya nanti ketika dikumpulkan hanya bentuk flowchart gitu ya, which is grafik yang kayak tadi, grafik arus, kemudian data flow diagramnya juga sama, langsung arus gitu aja, jadi hanya cuma 2 halaman gitu. Saya nggak mau seperti itu gitu ya, tapi dijelaskan juga dengan penjelasan hasil dari analisa teman-teman. Formatnya seperti apa saya serahkan dengan kebijakan teman-teman. Kita sambil belajar manajemen project analisis ya di sini gitu. Seperti itu ya.
Ada lagi silakan. Cukup? Oke, kalau cukup berarti bisa kita tutup ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk rekan-rekan akuntansi 3D. Semoga pertemuan kita hari ini bisa dipahami terkait materinya untuk sistem informasi akuntansi manajerial dan metodologi pengembangan akuntansi. Silakan dipelajari kembali ya nanti. Lalu untuk tugasnya selamat mengerjakan, selamat menganalisis, selamat berkreasi ya, dan selamat bekerja sama dalam satu kelompoknya. Semoga nantinya bisa mendapatkan insight-insight baru terkait dengan profesi seorang akuntansi gitu ya. Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan ya. Thank you semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Pamit ya.